Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Jadi malam ini, insya Allah Sam Codet akan datang kembali karena sudah beberapa kali mengutus seseorang. Dia akan datang malam ini. Jadi kita tunggu aja di rumah. Kita akan lihat dia mau apa, dia mau seperti apa, dia mau kayak gimana. Kita ladeni malam ini ya. Mohon doanya. Apa ya, mungkin ini. Oh, jadi kamu sudah datang, Sam Codet? Ya. Silakan masuk. Silakan duduk. Kamu yang menyuruh dukun itu nelpon saya. Ya. Kenapa kamu agak bengong? Kamu melihat saya sehat, habis kena serangan kamu. Apa kayak gimana? Ya. Sekedar mengingatkan saja. Tapi sampai saat ini, saya ingatkan sama kamu dari kejadian tempo malam itu. Tidak ada tindakan dan perbuatan kamu. Jangankan kamu ingin menyerahkan taring macan atau membuka semua kunci-kunci kepada dukun, pada preman, yang mana tubuhnya telah kamu kunci sehingga tidak bisa untuk mengobati mereka. Kenapa? Kedatangan saya malam ini ke rumah ini, saya tidak membutuhkan lagi yang namanya taring macan itu. Tapi dengan kedatangan ini, saya mengingatkan kamu, sembuhkan kunci-kunci yang kamu tanamkan kepada tubuh para dukun berikut preman-preman anak buah saya. Karena semua itu tidak berguna bagi saya. Kamu sudah tahu dengan kelebihan dan ilmu yang saya miliki saat ini. Ya, walaupun saya sudah tahu kelebihan dan kekuatan kamu sekarang semenjak kamu bergabung dengan wanita tua itu dan kamu diobati oleh dia. Mungkin selama ini kamu tidak tahu kalau saya pantau. Ya, dan saya pantau, saya lihat akhirnya kamu menyerang saya tiba-tiba. Kenapa kamu serang saya tiba-tiba? Tidak mampu kamu berhadapan langsung? Bukan tidak mampu. Saya hanya melihat utusan saya untuk menghadapi kamu. Benar atau tidak dia menghadapi kamu. Tapi ternyata benar, dia langsung mendatangi rumah kamu. Sehingga kamu buat dia seperti itu. Dari kamu malam itu datang dan membawa dukun yang saya hajar itu, sudah beberapa orang utusan kamu. Mungkin sudah menyampaikan atau mereka tidak sampai ke tempat kamu. Tidak sampai mereka. Tapi anak buah saya yang saya suruh mendatangi mereka. Dan itu hasilnya. Itu hasilnya. Tidak mau. Iya. Dan kamu bersumbar kepada mereka, kamu tidak berjanji. Memang benar kamu tidak berjanji, Darajo? Saya tidak pernah berjanji, makanya saya kaget. Ketika utusan kamu datang bicara kepada saya katanya ada janji dengan Sam Codet. Sedangkan saya tidak pernah berjanji. Itu ancaman kamu terhadap saya. Ya kan? Dan dia bilang menagih janji. Janji apa? Peringatan yang saya berikan sama kamu sampai saat ini, satu pun tidak ada yang kamu tepati dan kamu lakukan. Kedatangan kamu malam ini, kamu kaget melihat keadaan saya. Ya. Kamu kira saya sudah tidak bisa bangun lagi. Itu suatu hal yang tidak mungkin, Sam Codet. Ya, perlu saya kasih tahu sama kamu. Dulu kita pernah bertemu dan duel. Kamu ingat? Ya. Hingga membuat kamu lumpuh. Bagaimana rasanya? Bisa berbulan-bulan kamu lumpuh. Jadi kamu sudah tahu kekuatan saya, kekuatan doa saya kamu sudah tahu. Ya. Dengan saya mempunyai ilmu, tangan besi yang saya miliki saat ini, mungkin kamu sudah merasakan kekuatan ini. Ya memang saya sudah merasakan tempo hari.
Dan saya perlu jelaskan kepada kamu, ya, saya tidak pernah menyesal dan saya tidak pernah mengeluh, walaupun saya tempo hari kalah, terkena serangan kamu, itu suatu hal yang wajar menurut saya, ya. Karena setiap doa, setiap kekuatan itu pasti ada titik kelemahannya. Dari semua pembicaraan kamu malam ini, tidak ada tekad kamu untuk Sedikit pun tidak ada. Tidak perlu kamu datang ke sini, ya. Saya tidak akan pernah. Semua utusan kamu sudah saya sampaikan. Jangankan mengembalikan taring macan, menyembuhkan satu dukun pun saya tidak mau. Karena kelalaian saya, kesalahan saya, tempo hari tubuh kamu tidak saya kunci. Sehingga kamu bisa disembuhkan wanita tua itu. Ya, itu kamu sudah mengetahui semuanya. Kenapa kamu tidak bawa wanita tua itu? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu sampai bisa sembuh? Bersekutu dengan wanita iblis itu. Apa kamu tidak jijik tidur dengan wanita tua seperti itu? Hah? Itu bukan urusan kamu. Kalau saya malu. Urusan saya sendiri. Ya. Bagaimanapun caranya saya harus mendapatkan. Kamu sudah diberi kesempatan, sudah dapat teguran dari Allah agar kamu bertobat menjadi orang yang lebih baik, tidak usah menjadi ketua preman taring macan lagi. Ternyata kamu masih malah dalam, kamu salah jalan, bersekutu dengan wanita itu. Tidak ada rasa dendam dalam diri saya, walaupun kamu pernah menjatuhkan saya tempo hari. Karena dendam itu akan menghancurkan diri kamu sendiri. Dengan peringatan itulah, kamu tidak ada rasa bersalahnya untuk membuka. Tujuan saya mendatangi kamu hanya ingin kamu tarik semua anak buah preman taring macan kamu itu. Karena kamu ketua besarnya, kalau kamu tarik semua, kalau kamu bertobat, insya Allah yang lainnya akan bertobat semua. Buka dulu semua kunci-kunci yang kamu perbuat pada anak buah saya berikut. Apa jaminannya kalau sudah saya buka semua kunciannya? Saya bisa menarik semua preman taring macan. Tapi di sini saya tidak ada ketulusan buat di kamu. Kamu hanya ingin mereka saya buka kuncinya saja. Setelah itu kamu? Saya mengingatkan kamu malam ini. Dari pembicaraan kamu tidak ada sama sekali untuk arah mencabut kuncian tubuh itu. Maka jangan salahkan saya. Jika malam ini saya sadar dan saya paham. Kamu menjalankan tugas kamu sebagai ketua preman taring macan. Begitupun dengan saya menjalankan tugas saya. Membantu orang-orang lemah yang ditindas oleh pengikut kamu dan murid-murid kamu. Kamu boleh saja membantu mereka. Tapi tidak usah membantu mana yang sudah jadi tugas preman taring macan. Sekarang kayak gini. Orang yang lemah yang lainnya. Contohnya warungnya Bu Fitri. Kalian usik sampai mereka tidak bisa buka sampai malam. Karena kampung itu, wilayah itu, taring macan sudah lama menguasainya. Makanya malam ini kita tentukan. Ya, kalau memang saya yang kalah, masih ada hari esok. Ya. Dan saya yakin pada diri saya tidak akan pernah mati atau tewas oleh kamu. Saya ikuti. Karena hidup dan mati saya bukan di tangan kamu. Kamu akan menanggung semua akibatnya. Saya lihat kamu semakin tenang sekarang kalau diajak bicara. Itulah saya, Dawajo. Kesalahan kamu sendiri yang memberi. Ya memang saya akui, saya lalai. Dan saya salah, saya akui. Karena saya tidak kunci tubuh kamu. Kesalahan itulah kamu tanggung semua perbuatan kamu selama ini. Tapi malam ini kalau Allah mengizinkan, kamu yang akan hancur malam ini. Ya, itu keinginan kamu. Tapi kenyataan. Karena saya belum tahu. Tidak seperti itu. Semua itu saya yang mengaturnya malam ini. Semenjak kamu bergabung dengan wanita iblis itu. Sudah berapa kali kamu tidur dengan dia?
mendapatkan kesaktian. Tidak usah kamu mengurusi tentang ritual saya. Lihat ini sahabat-sahabat semua ya. Manusia bodoh. Bodoh bagi kamu. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Saya tidak mengingatkan kamu sebelumnya darahnya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah. Allah. Agar tahu bahwa tantangan besi sesungguhnya Narajo. Astagfirullah. Allah. Saya hanya menginginkan membuka semua kunci-kunci yang ada di tubuh para dukun berikut, para preman. Walaupun saya mati malam ini, saya tidak akan pernah buka kunci itu. Jadi kamu tidak akan bisa membunuh saya. Karena kamu tidak akan pernah mendapatkan buka kunci itu. Akan saya berikan kesempatan sekali lagi. Allah. Allah. Macan saya tidak membutuhkan itu lagi. Saya membutuhkan itu. Yang saya inginkan saat ini kamu membuka semua kunci-kuncian yang ada di tubuh para dukun berikut para preman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Mungkin sampai di sini saya mengingatkan kamu Narajo. Allah. Saya kasih waktu kamu dalam 1 hari. Kamu tidak membuka semua kunci-kuncian yang kamu perbuat kepada dukun dan preman. Allah. Saya kekuatan yang tidak akan datang lagi. Ingat,
Buka semua kunci-kunci yang ada tubuh para dukun dan para preman pengikut saya. Ini hadiah untuk kamu malam ini. Allahu Akbar. Makan itu. Kamu tidak menuruti semua. Saya peringatkan kepada kamu. Saya datang ke rumah kamu. Keluarga kamu akan terancam. Allah. Ini keinginan. Kelihatan buat kamu dan raja. Camkan itu dan raja. Percuma saja. Kamu bunuh saya. Semua dukun-dukun dan pengikut-pengikut kamu, preman taring macan, tidak akan pernah bisa sembuh. Dan saya tidak akan pernah buka kuncinya itu. Saya akan berusaha untuk melawan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saja kamu melawan. Allah, Kamu belum tahu sesungguhnya kekuatan ilmu besi yang saya miliki. Ingat itu. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Tahu sesungguhnya sang coret itu seperti apa dan raja. Kesalahan kamu sendiri yang memberi saya kesempatan seperti ini. Saya tidak pernah memberi kesempatan. Perlu kamu tahu itu. Kamu lihat nanti akan ada balasannya buat orang-orang seperti kamu. Tidak akan kejahatan itu bisa menang dari kebaikan. Allah. Sombong juga kamu. Karena mati dan hidup saya bukan di tangan kamu. Allah. Cabut semua kunci-kunci tubuh yang kamu tanamkan pada anak buah saya berikut, guru-guru para dukun. Jika tidak kamu cabut, maka saya akan mendatangi kamu lagi. Kasih kamu kesempatan sekali ini. Camkan peringatan saya itu. Allah. Kenapa ada barang kamu? Allah.
Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Bismillah. Allah. Astagfirullah. Allah. Allah. Kemana Samcodet tadi kameramen? Pergi. Allah. Sahabat-sahabat semua ya, mohon maaf saya malam ini tidak bisa kalahkan Samcodet. Insyaallah sahabat-sahabat semua, suatu saat Allah akan izinkan saya untuk menghancurkan kejahatan Samcodet. Mungkin malam ini Allah tidak mengizinkan saya, karena dia masih diberi kejayaan untuk kehancurannya sendiri. Karena dia sudah bersatu dan bersekutu dengan wanita tua itu. Wanita tua itu, dia adalah penganut iblis, sahabat-sahabat semua. Samcodet ini mungkin sudah 41 hari tidur dengan wanita itu. Allahu Akbar. Saya akan cari cara untuk hancurkan dia. Mohon doanya buat sahabat-sahabat semua. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah. Itulah sahabat-sahabat semua ya. Itu suatu bukti. Malam ini Allah tunjukkan bukti yang sangat besar sekali. Bahwa tidak semuanya apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi saya bisa mengalahkan Samcodet malam ini. Tapi saya tidak tahu ke depannya apa yang harus saya hadapi. Mungkin ini adalah ujian dari Allah. Suatu bukti dari Allah bahwa apapun yang kita inginkan tidak semuanya bisa kita dapatkan. Terkadang Allah berikan suatu hal yang lebih apa yang kita butuhkan. Mohon doanya buat sahabat-sahabat semua agar saya bisa hancurkan perguruan Samcodet atau perguruan Taring Macan, yang terutama adalah Samcodet ini. Walaupun dia sudah bersekutu dengan iblis, insya Allah kedepannya Allah akan berikan saya petunjuk melalui doa dari sahabat-sahabat di luar sana agar saya bisa menghancurkan Samcodet. Sahabat-sahabat semua, mungkin saya akan obati diri saya dulu. Mungkin labnya akan saya akhiri dulu.